Pengumuman dulu ya. Welcome home semuanya. Ah, iya. Kita GMS ada aplikasi untuk GMS lewat Apple atau Android. Ini bisa dilihat ya nanti barcode-nya. Yang belum ada bisa di-download. Jadi kita tahu ya kegiatan-kegiatan GMS apa aja untuk kelas-kelasnya juga. Semuanya ada di dalam sana. Eh, Juga eh, untuk jadwal baca Alkitab juga ada. Register dulu, udah gitu ini ada kelas-kelasnya ya untuk yang awal nanti ada pengumumannya di sana untuk MSC 1, MSC 2, MSC 3, CGT 1, CGT 2. Lalu ada info-info juga kalau misalnya ada acara-acara apa. Lalu ini untuk MSC 2, MSC 2 eh, 20 Januari nanti ya sama 27 yang mau join daftar untuk kelasnya yang udah ikut MSc 1 bisa ikut MSc 2. Lalu oh ya ini setiap Sabtu ya. 20 Januari sama 27 Januari. Sorry. Maaf kok. Sorry, sorry. Ya. Lalu kita ada doa puasa 21 hari dimulainya kemarin 10 Januari sampai 30 Januari bulan ini. Itu nanti bisa dilihat juga ya di aplikasi. Jenis-jenis puasanya bisa puasa total, normal, atau puasa terbatas. Jadi ada yang 24 jam, 18 jam, atau 12 jam. Nanti bisa dilihat juga ya di aplikasi. Lalu kita ada CG-CG, ini bisa dilihat via Zoom, CG Family, yang Indonesia atau yang bahasa Inggris. Yang Indonesia Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Yang bahasa Inggris Selasa dan Sabtu. Lalu onsite-nya juga ada. Ini bisa dilihat ya jadwalnya. Family onsite di New York, Scranton, sama Philadelphia. Kita udah mulai CG onsite ya. Atlanta nyusul. Nah ini juga, oh ini udah ya. Oke. Kayaknya Atlanta akhir bulan ini ya, mungkin kita onsite ya. Ibu Ella ngomong gitu ya. Lalu nextnya kok. Lalu Sunday service di New York jam 2.30. Ini untuk yang di daerah New York ya. Ini gereja Cross of Sharon Church, New York. Ya itu aja sih ya pengumumannya. Kita doa dulu ya untuk memulai ibadah. Oh, welcome home Ella. Ella ya, iya Ella ya. Siapa lagi? Oh, welcome home Lina. Welcome home, Bu Vivi. Iya, Shalom, welcome home. shalom. Sorry telat. Nggak apa-apa, baru mulai kok, baru pengumuman. Kita doa dulu ya untuk mulai ibadahnya ya. Oke. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Bapak. Kiranya Engkau sudah mengumpulkan kami bukan karena kebetulan ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan ibadah pada malam hari ini walaupun online Tuhan. Biarkan semua acaranya bisa berjalan dengan lancar untuk PLW. Engkau memberkati Julinda. Juga untuk sharing firman. Ibu Tina. Kiranya Bapak, Engkau juga mau tutup bungkus kami dengan kasih karunia yang kudus Bapak. Biarkan kami mengerti Bapak apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan ya Tuhan.
Terima kasih Bapak, aku serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan untuk PAW ke Julinda ya. Ya, mari kita menyiapkan hati kita untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah Tuhan kita yang maha kuasa dan maha perkasa. Dia selalu akan menopang kita uh, untuk memberikan kita kekuatan dan kasih kuasanya tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita tidak akan pernah menyerah karena Tuhan menopang kita, memberikan kita kekuatan dan pengharapan dan bahkan kemenangan. Jadi lagu pertama kita adalah Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Thank you, Lord Jesus. You are our healer and our provider, Lord. Tangan-Mu Tuhan Yesus tidak pernah, kasih setiamu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak akan menyerah. Jangan pernah menyerah karena Tuhan memberkati orang-orang yang setia dan mengandalkan Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Kita akan menyanyikan lagu, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu kita yang kedua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. We love you, Lord Jesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya, Lord Jesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. I worship and praise you, Lord Jesus. Tuhan selalu menolongku. Thank you, Lord. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Thank you, Lord God, for your faithfulness and unfailing love. Kasih setiamu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Tuhan kami yang perkasa. Thank you, Father. Hallelujah. Amen. Vivi, back to you. Kita sudah selesai ya untuk PAW-nya. Untuk doa pembuka firman, Niga ya? Ya, langsung ke Tina. Ya, Tina silakan. Oh, langsung ke Tina ya. Tina silakan. Kita siapkan hati dulu ya.
Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, kami bersatu dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami undang hadirat Tuhan nyata di setiap rumah-rumah kami. Karena kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Saat ini Tuhan, berikan kami tanah hati yang subur. Berikan kami telinga sebagai seorang anak untuk kami mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sharing firman, berkati lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan Tina di belakang salib-Mu. Biarlah firman yang ditabur ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Salam semuanya. Shalom. Kita sharing-sharing ya. Mudah kok, bahasnya nggak usah yang susah-susah. Kita sama-sama belajar dan bertumbuh. Judul tema kita kan mengerjakan yang kekal. Saya mau membahas dari kitab Filipi. Filipi 4, ayat 8 dan 9. Filipi 4, ayat 8 dan 9. Saya baca ya. Judulnya nasihat-nasihat terakhir itu ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Dari dua ayat ini, saya mencoba merenungkan yang saya dapat. Kita sebagai orang percaya, kita harus menetapkan pikiran-pikiran kita tuh pada hal yang benar ya, yang pastinya pada hal yang mulia, yang adil, yang suci. Supaya Allah, sumber damai sejahtera itu akan menyertai hidup kita. Karena kita tahu sendiri kalau kita ini hidup tanpa Allah, tanpa Tuhan beserta, yakin kita nggak akan ada deh sampai hari ini. Karena bagaimanapun kita tahu dunia semakin bergejolak, semua serba tidak pasti, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang pasti, yaitu janji Tuhan buat setiap anak-anaknya adalah penyertaannya. Amin. Amin ya. Saya mau breakdown dari dua ayat ini. Yang pertama, perhatikan apa yang kita lihat dan kita dengar. Itu kalau saya merenungkan, saya pribadi ya, ini dari sharing saya aja ya, apa yang saya dapat ya. Yang saya lihat dunia itu menawarkan banyak kenyamanan, yang enggak. Kalau saya dulu kan di Indo, kan saya baru di sini. Di Indo tuh saya melihat tuh banyak teman-teman itu asiknya dengan melihat drakor. Ya pastinya ya, mami-mami itu ya. Yang nggak kerja dan kerja semua tuh asiknya melihatnya seperti gitu-gitu. Terus dunianya anak-anak yang ya mungkin yang belum terlalu di dalam Tuhan itu K-pop-K-popan, ya joget-joget Korea-Koreaan. Kalau ngelihat kayak gitu tuh kadang itu miris di hati, itu sedih ya. Maksudnya semua itu sudah tergeser, belum lagi dengan gadget. Yang sudah mama-mama di sini pasti merasakan peperangannya kita sebagai orang tua itu sama anak-anak itu gadget. Kalau di Indo ya, saya di sini nggak tahu jujur. Karena apa yang saya sharingkan ini apa yang saya alami di Indo karena saya lama di Indo ya. Yang saya lihat dunia menawarkan kenyamanan. Kenyamanan itu enak apa enggak? Jujur saya akui enak memang. Saya nggak munafik, saya nggak bilang kenyamanan yang dunia tawarkan itu enggak enak. Misalnya semua tontonan TV, lagu-lagu dunia, itu nyaman, jujur. Tapi itu nggak baik buat manusia roh kita. Makanya saya bilang kita tuh harus punya filter. Apa yang mata kita lihat, apa yang telinga kita masuk, kita dengar, itu sangat mempengaruhi. Karena input itu mengaruhi output. Kalau kita mendengarkan hal yang dari dunia, maka yang keluar dari mulut kita, cara berpikir kita, kurang lebih pasti yang dari dunia itu loh. Kalau kita itu nggak bisa membedakan, apa ya, kalau kita menjadi orang yang gray area dalam arti di tengah-tengah, ya sudahlah dunia-dunia, nanti waktu ke gereja minggu ke gereja,
Senin sampai Sabtu, ya dunia lagi. Nggak bisa. Itu kalau saya menyebutnya itu area abu-abu. Kalau kalau kita menjadi orang seperti itu, saat kita dalam badai kehidupan, kita akan kegerus, kita akan mengikuti yang dunia. Karena manusia roh kita tidak dibangun. Dunia menawarkan kenyamanan, enak buat manusia kedagingan kita. Tapi melemahkan manusia roh kita. Padahal kita tuh harus membangun manusia roh kita. Dengan cara gimana membangun manusia roh itu? Baca firman, banyak-banyak dengerin khotbah, sering-seringlah worship, praise. Mungkin ada yang bilang gini, monoton ya hidupnya yang menjenuhkan ya? Enggak. Kalau kamu hidupmu sudah melekat sama Tuhan, kamu nggak akan merasakan monoton. Kalau kamu nggak grey area yang tadi saya bilang, separuh dunia, separuh rohani, kalau hari Minggu doang. Tapi kalau kamu sudah memang benar-benar kamu bilang, Tuhan, aku mau hidup melekat sama Engkau. Itu kita nggak akan merasakan, kok jenuh ya hidup gini-gini doang ya, yang didengerin khotbah sama lagu-lagu gereja. Enggak, percayalah, saya sudah pernah mengalami semua itu. Karena ada di ayatnya, di Matius 26, ayat 41. Matius 26 ayat 41 itu berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Makanya itu manusia roh kita tuh harus dibangun. Penting banget kita punya saat teduh. Saat teduh itu apa? Bangun hubungan sama Tuhan. Nggak tahu ya waktunya kalian bisanya kapan. Kalau yang bisanya pagi ya pagi. Kalau pagi nggak bisa, bukan morning person, kita mau ngambil siang boleh, atau mau malam boleh. Tuhan nggak pernah ngatur-ngatur waktunya kok. Kita nyempetin waktu buat Tuhan aja, Tuhan udah seneng, Tuhan tuh udah disenangkan banget gitu ya. Nah, itu perhatikan apa yang kita lihat dan kita dengar. Lalu yang kedua, mungkin saat ini keadaan kita, saya nggak tahu siapa, saya bilang aja mayoritas mungkin orang mengalami banyak pergumulan ya. Mungkin saat ini keadaan tidak baik. Percaya satu hal yang saya mau bilang, Tuhan sedang bekerja dengan caranya. Caranya gimana, Citina? Saya juga nggak tahu. Kalau saya tahu kan enak. Saya juga nggak tahu caranya Tuhan tuh bekerja gimana pasti. Tapi kan kita tahu semua cara Tuhan itu tidak terselami. Someday kita akan sadar kok. Ternyata, oh Tuhan tuh sudah mengatur semuanya ya. Dan itu yang terbaik buat kita. Dari mana kita tahu yang terbaik? Ya kita tahulah Tuhan yang menciptakan kita kok. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan buat anak-anaknya itu pasti yang terbaik. Dan itu kan rancangan damai sejahtera buat kita. Rencana yang kita buat, mungkin kita berpikir, wah, rencana ini sudah matang, sudah baik, sudah bikinnya tuh sudah seolah-olah tuh bagus banget. Tapi itu kalau Tuhan melihat itu nggak baik buat kita, sama Tuhan nggak akan dibuat jadi kok. Karena Tuhan tahu misalnya itu diberikan itu oke dijawab menjadi sebuah jawaban doa. Tapi kalau itu bisa menghancurkan kita atau membuat kita makin jauh dari Tuhan, Tuhan mungkin melihat, tunggu dulu ya nak, sabar ya. Nah, kita harus melalui banyak proses. Atau Tuhan mau kita lebih dekat dengan Dia. Karena tahu kalau kita dikasih jawaban doa, kita makin sibuk dengan kegiatan kita lupa sama Tuhan. Nah, Tuhan nggak mau. Kenapa begitu? Ya karena sekali lagi Tuhan tuh sayang sama kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit nggak mau menjawab doa kita kok. Tuhan itu sayang banget sama kita. Terlebih Tuhan tuh sayang sama kitanya. Jadi Tuhan tuh bukan pelit tidak mau menjawab doa. Pasti dijawab kalau kitanya siap. Makanya itu butuh kerjasama sama Tuhan. Kalau kita sudah melekat sama Tuhan, kita tuh istilahnya, oh Tuhan melihat, oh ya anakku ini udah kuat, udah siap untuk menerima janji-janji Tuhan, udah siap untuk menerima jawaban doa, pasti diberikan kok. Tuhan kita tuh Tuhan yang murah hati, tapi bukan murahan. Makanya kita sama Tuhan itu diproses supaya kita tidak menjadi anak gampangan. Anak gampangan itu anak yang kalau kena masalah terus kayak nangis Bombay gitu, hilang jalannya. Nanti kalau butuh Tuhan balik lagi, nanti kalau happy-happy lupa sama Tuhan. Nah, itu Tuhan nggak mau. Karena mayoritas manusia itu dagingnya itu kan lebih kuat. Begitu happy punya segala-galanya, lupa sudah sama Tuhan. Itu Tuhannya nyesel loh pasti gini, ah tahu gitu nggak tak jawab deh doanya. Karena Tuhan tuh maunya kita tuh dekat sama Tuhan. Cuman itu aja. Kalau dekat sama Tuhan mah enak gitu ya. Eh,
cara Tuhan itu yang terbaik. Jadi kita tuh nggak usah ngatur-ngatur Tuhan. Kok Citina bilang kita ngatur Tuhan? Iya loh, secara nggak langsung tuh kalau kita misalnya kita doa, tapi ternyata Tuhan nggak jawab-jawab, kita marah atau kita gondok. Lah kan sama aja kita ngatur Tuhan kan. Bener kan? Kelihatannya kita doa, Tuhan aku mau gini, gini, gini. Pernah nggak sih kita tuh doa saat teduh, datang di hadapan Tuhan tanpa minta-minta? Ayo coba. Hampir nggak pernah loh. Saya sendiri aja ngaku. Pasti ada banyak banyak proposal yang diberikan sama Tuhan. Padahal Tuhan tuh pengen kita datang itu nyembah aja, bahasa roh. Itu Tuhan seneng loh. Ujung-ujungnya pasti minta-minta nanti belakang-belakangnya. Tapi nggak apa-apa. Tuhan tuh bukan Tuhan yang nggak suka kita minta-minta, seneng kok. Tuhan itu seneng kalau kita anak-anaknya tuh istilahnya apa ya? Ngerengek-ngerengek itu. Tuhan, aku gini-gini tuh Tuhan seneng. Tapi ya gitu, jangan lupa kalau masuk di dalam doa saat teduh kita tuh kita harus menyembah itu kita menyenangkan hatinya Tuhan dulu. Tapi bukan punya motivasi nggak baik loh ya. Sekali lagi kita punya Roh Kudus, kita harus punya hati yang benar dulu ya kalau datang di hadapan Tuhan ya. Kita ini nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di atas hidup kita. Kondisi kita, masalah kita, pergumulan, apapun yang datang setiap hari itu pasti silih berganti. Kita nggak bisa memilih, tapi kita bisa mengendalikan apa yang menjadi fokus hidup kita. Benar ya? Kita nggak bisa mengendalikan masalah, tapi kita bisa memilih apa yang menjadi fokus hidup kita. Dan kita bisa memilih apa respon kita. Nah, fokus sama respon itu penting. Saat kita nggak bisa fokus dengan apa yang kita mau pikirkan, dengan begitu banyak masalah yang bertubi-tubi, pasti kacau. Waktu kita kacau, jadinya kita malah nggak bisa datang di hadapan Tuhan, kita nggak bisa doa, karena ujung-ujungnya kita akan menyalahin kondisi dan Tuhan. Kenapa Tuhan, kenapa, kenapa, dan kenapa. Makanya waktu semua datang brek, datang brek maksudnya, waktu semua datang dengan langsung ini ya, banyak gitu bertubi-tubi. Tenang, jangan kacau. Diam, berdoa, bilang, "Tuhan, tolong tenangkan hati saya. Apa yang harus saya lakukan saat ini?" Nah, waktu kita datang di hadapan Tuhan, oh ya, thank you Koben. Begitu mendadak, bahasa Surabaya ini. Ya, waktu semua itu datang, kita cuma bilang, "Tuhan, bantu saya untuk kita kita tuh sama Tuhan itu nyebut nama tuh boleh loh, Tuhan itu seneng loh kalau kita manja-manja. Kalau saya, "Tuhan, Tina saat ini bingung, apa yang harus menjadi prioritas dulu, yang harus dikerjakan, apa yang harus difokusin dulu." Dan bantu Tina untuk berespon benar, untuk menyikapi masalah ini, kondisi ini. Dan satu hal, waktu kita berdoa di hadapan Tuhan seperti itu dengan hati yang nggak menuduh, nggak marah-marah sama Tuhan, tapi itu kita tuh kayak merendah di hadapan Tuhan. Itu nanti kita akan bisa dengar suara Roh Kudus akan bilang, "Tenang, kesusahan sehari hanya untuk sehari. Jalani sehari." Kita mungkin sehari itu nggak akan bisa menyelesaikan semuanya, karena kita bukan Tuhan. Sekali lagi, kita tuh bukan penyelesai masalah loh. Yang menyelesaikan masalah tuh Tuhan. Terus kita buat masalah nanti Tuhan nyelesain. Bukan, terkadang tuh ada hal yang kita tidak berbuat, tapi kita kena dampaknya. Kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita kena. Nah, kalau sudah seperti itu, masa kita mau lari? Kan nggak bisa. Kita sebagai orang, anak Tuhan kan kita harus bertanggung jawab ya, kalau memang kita ada di dalam situasi itu, oke kita cuman bisa bilang, "Tuhan, bantu 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 aku, gimana caranya aku untuk meng-handle semua ini, supaya kita tidak berespon salah." Karena waktu kita berespon salah, kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitin orang lain, percayalah kita akan menyesal nantinya. Padahal masalah itu tidak terlalu berat seperti yang kita pikirkan, tapi kita emosi, kita keluar omongan yang kira menyakitin orang lain, itu malah menjadi sebuah masalah yang baru. Kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi kita punya sikap dan respon yang benar saat keadaan sulit itu datang di dalam hidup kita. Saran, saya, kalau saya pribadi, kalau menghadapi pergumulan seperti itu, saya melibatkan Tuhan. Karena saya tahu kalau saya tidak melibatkan Tuhan dalam kondisi saya yang terjepit, mungkin seperti itu, saya nggak akan mungkin bisa. Waktu saya berdoa, saya libatkan Tuhan di dalam hidup saya, maka Tuhan yang akan berperang dan membela saya. Apakah saat itu juga Tuhan membela? Mungkin enggak. Mungkin butuh waktu, beberapa lama, atau beberapa tahun. Nggak apa-apa, yang penting kan kita masih ada.
Selama kita masih ada kesempatan, kita berdoa, kita memohon sama Tuhan, pembelaan pasti akan datang. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang setia dan taat. Even kita pun nantinya kita tuh kan nggak luput dari berbuat salah ya, pastilah. Kita semua ini nggak ada yang manusia yang suci. Kesalahan kecil kita buat, terus kita harus bertanggung jawab. Datang aja, akui di hadapan Tuhan. Kalau memang kita salah, kita akui, kita pemberesan. Tuhan tuh bukan Tuhan yang jahat kok menuduh-nuduh kita, bahkan mendakwa-dakwa kita. Bukan, bukan. Yang mendakwa kita itu iblis. Kita jangan salah ya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mendakwa kita. Tuhan tidak pernah menuduh kita. Tuhan itu selalu menerima kita tuh dengan kasih-Nya yang besar. Dia mengampuni, memaafkan. Ya sekali lagi, memang ada konsekuensi yang harus kita jalani kalau memang kita bersalah. Tapi nggak apa-apa. Berjalan bersama Tuhan, itu pembelaannya tuh luar biasa, teman-teman. Yang ketiga itu, saya membahasnya tentang, kita menjadikan Yesus Tuhan itu sebagai Tuhan dari seluruh aspek kehidupan kita. Jadi itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kalau Tina pribadi nangkepnya gini ya, perbuatan kita itu harus mencerminkan kerajaan Allah, teladan hidup kita, istilahnya gitu ya. Kalau misalnya di pekerjaan, kebetulan saya dulu di Surabaya kan kerja ya, di kantor. Saya tuh pinginnya menghadirkan kerajaan Allah di mana Tuhan menempatkan saya. Yang pasti kayak Pastor Willy bilang, kalau saya kerja di kantor, saya pengennya jadi berkat di kantor itu. Jadi orang bisa melihat, oh iya, siapa ya anak ini? Oh ternyata dia anaknya Tuhan Yesus, anaknya Kristus. Nah, kan yang dimuliakan, yang dibanggakan siapa? Bukan Tina, tapi kan Tuhan. Gimana caranya saya menghadirkan kerajaan Allah di dalam pekerjaan saya? Saya bekerja itu dengan sungguh-sungguh, punya integritas, prioritas pekerjaan, bekerja ya bekerja. Saya submit, saya bertanggung jawab. Bagi saya itu saya menghadirkan kerajaan Allah di dalam pekerjaan saya. Saya punya tanggung jawab itu bukan hanya pada bos, kantor di pimpinan saya, tapi terutama sama Tuhan. Karena apapun yang saya kerjakan di kantor, bos saya tidak melihat saya 24 jam kan. Dia sering keluar, saya mengerjakan sendirian. Kan tapi kan Tuhan melihat apa yang saya kerjakan. Dan apa yang saya kerjakan juga dilihat sama teman-teman. Ada yang sama agamanya, ada yang masih beda. Nah, yang masih beda itu yang kita tuh harus benar-benar jangan jadi batu sandungan kalau kita anaknya Tuhan. Jangan sampai kita memberi contoh yang tidak baik. Nah, kalau sampai saya tidak berhasil memberi contoh yang baik, saya tidak menghadirkan kerajaan Allah di dalam pekerjaan. Kerajaan Allah di dalam pelayanan itu juga ada. Kita melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Motivasinya bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk dinilai manusia, tapi kita kalau melayani itu motivasi kita hanya untuk Tuhan dan untuk Tuhan saja yang dimuliakan. Even kalau nanti kita tuh melayani, misalnya di CG, nggak ada member, ya nggak apa-apa, yang melayani aja nggak apa-apa, tetap aja melayani, kan Tuhan yang melihat. Nggak ada. Misalnya coach kita atau CGL kita menilai, ya terserah, yang penting kita melayani aja, karena kan kita melayani dengan sungguh-sungguh, nanti yang menilai kan juga Tuhan. Kita itu menghadirkan kerajaan Allah tuh bisa di mana saja. Kalau yang di dalam keluarga juga harus menghadirkan kerajaan Allah itu tidak mudah bagi yang suami istri pasti mengerti. Pergumulan suami istri dan anak itu tidak mudah di rumah. Eh, Sebuah pernikahan itu akan dibilang berhasil kalau suami istri bisa dari istri bisa melihat Kristus di dalam suami, suami bisa melihat istri di dalam di balik istrinya tuh ada teladan Kristus. Itu benar-benar pernikahan yang wow, itu semua yang diidam-idamkan. Itu juga kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam pernikahan kita. Kalau itu yang Tina dapat ya mengenai kerajaan Allah ya. Jadi kalau yang Tina rangkum, yang Tina dapat semua dari yang mengerjakan yang kekal, Filipi 4 ayat pasal 8 pasal 4 ayat 8 dan 9 itu ada 3 ya poin-poinnya. Pilih-pilih apa yang kita lihat dan kita dengar. Yang tadi Tina jelasin itu ya, input mempengaruhi output. Kalau mata kita melihat film-film yang enggak, maksudnya yang dari dunia, boleh, berita boleh. Tapi kayak
ya nggak tahu ya kesukaan orang hobinya nonton apa drakor itu kayak saya jujur saya nggak suka karena bagi saya itu tidak memberi makanan rohani yang tadi saya bilang ya makanan rohani saya ya better saya mendengarkan khotbah melihat khotbahnya Pastor Philip, Pastor Fuji ya semua GMS lah makan habis itu kita sering-sering dengerin itu penyembahan pujian karena itu baik buat manusia roh Tina ya ini Tina pribadi ya yang kedua pikirkan kebaikan Tuhan itu yang tadi Tina jelasin ya, mungkin saat ini kondisi tidak baik, mungkin kita mengalami kita punya pergumulan, kita punya doa-doa belum Tuhan jawab. Di dalam pergumulan mungkin kita serasa jalan kita tuh gelap. Tapi saya yakin kok Tuhan itu nggak pernah menolong kita. Ingat-ingat aja kebaikan Tuhan yang sudah pernah Tuhan lakukan di masa lalu. Pasti ada. Jangan mau didakwa sama iblis. Tuhan nggak pernah nolong kamu. Tuhan itu jahat. Tuhan menghukum kamu. Tuhan gini-gini. Enggak. Simpel kok. Tuhan itu kalau mau ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini bukankah karena Tuhan? Kita bernafas sampai hari ini nggak bayar. Bener nggak? Waktu COVID semua orang bayar oksigen berapa ratus juta itu. Ya kan? Nah, itu kan sudah kebaikan Tuhan. Paling mudah untuk kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Di saat kita serasa jalan kita gelap, ingat kebaikan Tuhan dan perkatakan dengan diri kita sendiri. Tuhan dulu pernah menolong saya. Nggak tahu ya kebaikan atau mujizat apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita perkatakan sama diri kita lagi. Tuhan yang sama akan menolong saya juga. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan akan menepati janjinya, yaitu apa? Kekuatannya, penyertaannya ya. Kayak itu loh, Daud ada di Siklak, dia ada di Gua Adulam, dia diserang dengan siapa itu semua menyerang dia. Dia tidak seperti Saul ya. Saul lalu mencari hal-hal yang lain. Daud menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Itu ada di 2 Samuel lah ya tuh ya. Ya, kita terus menjadi seperti Daud itu. Di tengah himpitan dia tidak mengucap Tuhan, tapi dia malah jerit sama Tuhan, dia mengerang, dia minta. Dia perkatakan imannya di dalam Tuhanlah kekuatanku. Tuh ya. Yang ketiga itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ada 3 poin ya, teman-teman. Pilih apa yang kita lihat, yang kita dengar. Pikirkan kebaikan Tuhan. Tuhan yang sama pasti akan menolong kita. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu, jadi kerajaan Allah adalah hidup kita. Hidup kita harus mencerminkan teladan Kristus dimanapun. Jadi dimanapun, di pertemanan kita juga. Saya tuh bukan melarang kita berteman di luar teman-teman CG. Enggak lah, enggak mungkin lah kita membatasi sosialisasi kita kan. Kalau memang kita diizinkan Tuhan ada di luar CG kita, itu kesempatan kita jaga jiwa dong. Kalau mereka memang belum di dalam Tuhan. Kalau mereka sudah di dalam Tuhan, itu enak ngobrolnya tuh sefrekuensi kan. Nah, waktu kita kalau ada di perkumpulan yang masih belum semuanya di dalam Tuhan, itu saatnya kita boleh menjadi teladan Kristus. Perbuatan kita, omongan kita, cara kita berpikir, nasihat yang kita kalau kita dimintai nasihat itu penting banget. Saatnya kita berbicara tentang kebenaran. Jangan takut ya berbicara kebenaran. Biasanya orang takut ngomong kebenaran karena takut dibenci. Sekali lagi, kita kalau jadi anak Tuhan itu anak Kristus biasanya memang dibenci sama dunia. Itu biasanya begitu. Tapi kan ada caranya. Kita nggak usah yang sampai menyerang balik itu nggak perlu. Ada caranya kok. Karena kan Tuhan mengajari kita tuh menginjil juga dengan kasih. Yang penting kebenaran aja sih. Kalau kita punya kebenaran, Tuhan yang akan berbicara pakai mulut kita kok. Pokoknya kita tuh jangan ada di gray area. Kita tuh harus lurus, putih. Begitu. Itu sharing dari saya. Jadi saya kayaknya kecepatan ya. Saya kecepatan kah? Ini sharingnya udah deh. Bagaimana ini? Boleh nggak apa-apa? Sharingnya segini aja. Terima kasih Tina untuk firman-Nya yang sangat menguatkan kita. Cuma nggak ada tambahan lagi ya. Boleh saya tutup dulu dari Sharing doanya itu dulu, dong. dari firman ini ya. Bapa yang Oh ya, baik, oke. Tuhan Yesus, Ya. terima kasih Tuhan.
sedikit sharing dari hamba-Mu Tuhan yang sudah ditaburkan. Biarlah Tuhan firman yang ditabur malam hari ini, Kau yang menyingkapkan semuanya Tuhan, Kau yang memberikan hikmat pengertian buat kami semua Tuhan. Karena Tina percaya firman Tuhan itu luas, akan berbicara dari banyak area dan setiap firman-Mu itu akan bisa memberikan kami sebuah pengertian-pengertian seperti yang apa kami butuhkan. Dan Tina berdoa, malam hari ini setiap waktu firman ditaburkan itu tanah hati kami subur Tuhan, sehingga kami bisa berbuah-buah lebat. Ya Bapa, Tina berdoa buat teman-teman di CG Atlanta ini Tuhan, teman-teman yang ada di sini Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati semua kehidupan mereka, kesehatan, pekerjaan, keluarga Tuhan. Dan Tina rindu Tuhan, CG ini boleh semakin banyak jumlah membernya, sehingga kami bisa multiplikasi ya Bapa. Tuhan, kami rindu setiap member di CG Atlanta ini Tuhan memiliki hati yang lebih untuk Tuhan. Karena Tina percaya saat mereka memiliki hati yang lebih buat Tuhan, Tuhan akan bekerja lebih dahsyat atas kehidupan buat setiap kami. Thank you Tuhan buat sharing firman malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tina untuk firman yang menguatkan. Eh, memang ya, itu saya juga tersentuh ya untuk firmannya ya, karena saya udah mulai bolong-bolong saat teduh tahun kemarin, karena kadang-kadang bangun pagi masih ngantuk, tapi saya coba di tahun baru ini saya mulai fokus lagi ke Tuhan, karena jujur kalau kita nggak fokus ke Tuhan, lama-lama semakin mundur ya. Mungkin ada yang mau sharing pengalamannya malam hari ini untuk menguatkan teman-teman yang lain. Salam semuanya, salam kenal ya. Kalau yang Shalom mungkin Ko. belum kenal sama kita, nama saya Ben. Istri saya Vera di sebelah saya, karena mejanya masing-masing. Tapi kita ada deketan. Ini saya dari sini. Ya, saya salam kenal semuanya. Kita senang maksudnya melihat mulai banyak CG-CG yang bertumbuh ya di negara-negara bagian di state-state bagian di Amerika. Ya, kita akan doakan terus, kita akan maju terus sama-sama. Nanti waktu itu kita sudah sempat ngobrol juga dengan Ella bahwa nanti ya, saya belum bisa janji dalam waktu dekat atau kapan, tapi nanti kalau pas ada berkat dan Tuhan izinkan, kita memang mau visit untuk ke Atlanta. Jadi untuk kita bisa ikut onsite di sana, ya. Tapi sebelumnya terima kasih ya Tina untuk firman-Nya. Sungguh luar biasa sekali. Banyak hal-hal yang positif yang disampaikan, maksudnya kebesaran nama Tuhan itu kita akan selalu junjung tinggi ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, kita tinggal di negara manapun. Seperti yang Tina bilang tadi, kita semuanya yang ada di sini, ayo kita sama-sama menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, bahwa apa yang Tuhan sudah minta ya, Tuhan istilahnya kita itu sudah diorder secara langsung, muridkan bangsa-bangsa. Ayo kita sama-sama jalan. Dan saya percaya someday akan ada sebuah ledakan besar di Amerika, karena 1-2 orang berkumpul akan ada mujizat yang luar biasa. Ya, semangat terus. Silakan istri saya kalau mau menambahkan.
Suaranya kurang jelas, Kak Vero. Coba kamu nyalain. Oke. Oke, situ. Shalom, sekarang sudah kedengaran? Oke, shalom Ya, jelas. semua. Ya. Welcome home. Saya ulangin lagi, sangat bangga sekali melihat Atlanta karena tempo hari saya lihat lagi kumpul-kumpul di tempatnya Ella ya, gitu loh. Luar biasa sekali. Sekarang ternyata CG Atlanta sudah lahir, gitu loh. Eh, apa namanya, movement ini apa ya buat saya amazing sekali ya, bangga dengan semua. Tetap terus maju dalam Tuhan, tetap belajar dan dekat sama Tuhan gitu loh. Seperti yang tadi Koben bilang, saya tuh memang planning pengen banget datang ke Atlanta as soon as possible. Rencana malahan kemarin tanggal 26 gitu loh, tapi karena saya kebetulan kurang sehat dan saya harus periksa ke dokter sehingga harus dipospon. Tapi saya yakin Tuhan someday akan kirimkan kami berdua untuk bertemu sama teman-teman yang luar biasa sekali di Atlanta ya gitu loh. Thank you buat kehadiran kalian di sini semua. Salam kenal buat ini ada Cilina Lovita dan ada bertiga ini siapa-siapa aja saya nggak kelihatan semua. Salam kenal buat semua ya gitu loh. Terus ada Julinda, Ibu Vivi saya udah kenal berapa kali saya ketemu. Halo, Heli, kayaknya saya juga pernah ngobrol di telepon waktu itu ya. Salam kenal. And thank you Tina, Mega, eh Ko Herman, komandan saya juga ada di sini. Thank you. Apa namanya senang sekali bisa gabung di CG Atlanta hari ini. Apa namanya saya juga mau berterima kasih sama Tina. Ternyata luar biasa Tina ini. Saya baru dengar hari ini gitu loh. Thank you buat firmannya. Benar sekali apa yang Tina bilang tadi, kita harus fokus kepada diri kita sendiri. Tadi saya sempat, walaupun saya terlambat, saya sempat dengar life is a choice ya, gitu loh ya. Whether kita mau choose to be good or not, gitu loh ya. Whether we choose to be closer to God or not, gitu loh. Tapi saya rasa semua yang berada di CG ini tentunya pastinya ingin dekat sama Tuhan ya gitu. Kalau nggak mungkin ada di CG ini kalau nggak mau dekat sama Tuhan ya. Itu yang Tina tadi saya tangkap, kita harus punya pikiran true thoughts ya. True thoughts itu mengajarkan kita harus memusatkan pikiran kita dengan kebenaran dan integritas gitu loh ya. Apa yang kenapa kita harus lakukan gitu? Karena kita adalah anak-anak kerajaan surga. Kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Kenapa seperti itu ya? Kita punya DNA-nya Tuhan Yesus. Jadi kalaupun apapun yang kita lakukan, yang seperti tadi Tina bilang, kalau perilaku kita jelek di luaran, sementara kita diketahui orang kita nih anak-anaknya Tuhan Yesus, terus kita masih marah-marah, masih ngomongnya maki-maki, or masih nggak suka sama orang, or melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan kan, akhirnya namanya Tuhan yang jelek ya gitu loh. Nah itu kan kita nggak mau karena kita ini diciptakan sama Tuhan for His purpose gitu loh. Purpose-nya Tuhan itu apa ya? Kita melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan namanya gitu loh. Jadi thank you Tina. Saya pun tadi terima message-nya walaupun tadi pulang kerja ya langsung sambil ini saya sambil dengar gitu. Tapi sangat-sangat bagus sekali. Tadi juga Tina bilang kalau lagi kerja, baik dari ibu rumah tangga ke lagi masak, usahakan, duh aku masak ini untuk Tuhan gitu loh. Jadi masaknya nggak sampai grumpy gitu loh. Aduh, kesel nih, aku harus masak, motong bawang lagi, motong ini lagi. Capek banget ya gitu loh. Jangan, tapi memasaklah seakan-akan engkau memasak untuk Tuhan Yesus. Bagaimana sih masaknya dengan kelembutan. Kalau lagi nyapu gitu loh, kan kadang-kadang ibu-ibu capek ya nyapu, aduh udah pegel pinggang.
nggak ada pembantu lagi di Amerika gitu, mesti nyapu, mesti beres-beres. Tapi lakukanlah, oh iya saya nyapu ini untuk Tuhan Yesus gitu loh. Jadi sehingga hati kita itu selalu sukacita, melakukan apapun juga gitu loh ya. Mau beresin spray sekalipun, ini ibu-ibu, saya bicara ibu-ibu ya, bapak-bapak nanti habis ini kena sama saya. Tapi lagi benerin spray gitu, jangan sampai benerin spray ada dikit gitu, jangan grumpy gitu loh. Kok saya lagi yang harus beresin spray gitu loh, tempat tidur gitu. Yang lain kemana gitu. Tapi always lakukan dengan hati yang sukacita. Oh iya, saya perbaikin ini karena saya ini adalah anaknya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kuncinya dua, kasihlah Tuhanmu, kasihlah sesamamu, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti artinya apa? Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, itu pasti kan harus yang terbaik. Ya kan? Kalau kita melakukan orang lain, untuk orang lain ya kita lakukan juga yang terbaik karena kita mau diperlakukan sama orang lain juga dengan baik ya. Jadi apa namanya, itu yang harus kita selalu pegang gitu loh. Nah, bapak-bapak gitu loh. Bapak-bapak juga kalau pulang gitu loh. Kayak suamiku langsung ketawa-ketawa gitu loh. Lakukan, ayo sayangin istrinya dengan baik karena bapak-bapak nih ya, saya kasih ingetin ya, bapak-bapak itu harus menyayangi istrinya dengan baik. Kenapa saya bilang gitu? Karena apa, Koben? Karena kalau bapak-bapak tidak menyayangi istrinya dengan baik, doamu akan terhalang. Dan jadi kasihilah istrimu dengan baik ya. Jadi banyak hal yang saya mau kasih tahu bahwa apapun juga, mau suami, kadang-kadang suami capek ya kerja, harus kerja, atau kadang juga harus bantu urus anak. Kalau di Amerika ini kan suami ikut bekerja ya gitu loh, ngurusin rumah tangga juga. Nah, jangan komplain gitu loh, maksudnya lakukanlah semua itu dengan sukacita ya. Eh, menyayangi istri maupun menyayangi suami. Ini saya bicara suami istri karena semua saya rasa udah berkeluarga di sini, kecuali ada fotonya Amali di sini yang belum ya, tapi Ella sudah gitu loh. Jadi lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Selagi kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya Tuhan itu kita harus berjalan sesuai dengan Christ likeness. Berarti kita mempunyai sifat, karakter seperti Tuhan Yesus, ya. Jadi jangan sampai perilaku kita itu nyerong. Ya, kita headingnya selalu ke depan. Kenapa? Karena kita mau memenangkan pertandingan. Pertandingan itu apa sih gitu loh? Pertandingan itu yaitu nanti pada saat Tuhan menjemput kita, kita mau di posisi yang melayani Tuhan, bukan di posisi yang di luar dari apa yang Tuhan minta daripada kita. Itu selalu saya ingetin di CG-CG, saya bilang, ayo karakter kita harus more of Jesus, less of me gitu loh ya. Put Jesus as a center of your life. Selalu ingat, andaikan mau marah nih, apakah Tuhan Yesus ini akan berlaku begini enggak ya? Akan maki-maki orang enggak ya? Gitu loh. Andaikan mau melakukan suatu kesel apapun juga, seperti Pastor Philip selalu bilang, ya sudahlah, it's okay. Ampuni itu, Tina sampai hafal ya saat teduh. Orang-orang yang ikut saat teduh pasti Philip selalu bilang ini, kalau ada yang marah sama kamu, ya sudahlah, Selah ya. Kok Philip sering sekali bilangin Selah. Selah itu berarti diam sesaat, tapi diamnya itu nggak mikir yang aneh-aneh. Kadang-kadang iya kita diam tapi kita sambil grumpy gitu loh. Diam dengan nggak banget sih itu orang, kesel banget sama suami tapi masih ngumpat di hati. Ya diam Selah itu berarti kita fokus dengan Tuhan. Kayaknya gengnya Cilina nih ketawa-ketawa semua nih. I don't know. Apakah kata-kataku mengena dengan keseharian? Tapi benar ya, aku pun ini kadang-kadang kalau kita ngobrol ya, itu dua arah loh. Kadang saya ngomongin untuk diri saya juga sendiri. Kadang-kadang suka tuh suami tuh gitu. Jadi kadang-kadang juga ya hari-hari saya ngerti ya namanya manusiawi ya, pasti ada aja. Tapi please try as much or the best that you can untuk hold on bahwa aku harus makin hari mempunyai sifat-sifat Yesus gitu loh. Ya karakter-karakter Yesus. Jangan sampai kita jatuh. Kemarin saat teduh bilang kan ya, Ko Philip dia bilang, seandainya, oh tadi pagi, seandainya kamu jatuh,
cepat-cepat balik lagi gitu loh. Balik lagi bertobat dan minta ampun sama Tuhan dan balik lagi gitu. Jangan sampai iblis mengotori dirimu, mengintimidasi dirimu bahwa kamu sudah orang berdosa. Kamu nggak akan bisa lagi, tapi cepat kembali lagi dan cepat lagi ingat pengajaran-pengajaran Tuhan gitu loh ya. Makanya apa namanya noble things ya. Apa yang saya bilang tuh kita harus mempunyai noble things. Noble things itu kebajikan ya, yang tadi Tina bilang ya. Berarti kita itu harus mempunyai hati yang mulia dan luhur untuk orang lain dan juga untuk Tuhan gitu loh ya. Jadi mencakup nilai-nilai yang dianggap terpuji di mata Tuhan. Jadi jangan sampai kita sebagai anak Tuhan tapi kelakuan kita nggak bagus ya. Kita harus belajar mengampuni orang. Saya pernah bilang kalau mengampuni orang itu adalah 70 kali 7, which is apa? 490 kali. It means what? Every minute, every hours, every day, every time we have to learn to forgive gitu loh ya. Jadi itu sih penyampaian saya, penambahan dari saya. Thank you buat semua. I'm so happy saya bisa ada di CG Atlanta kali ini. Thank you ya gitu loh. Ini kita udah foto belum, Mei? Biasanya Mega yang teriak-teriak, ayo foto. Belum. Kita belum foto ya semuanya ya, Bu Vivi ya. Iya belum, Kak Vera. Mau Untuk Cilina mungkin bisa dimiringin nggak handphonenya supaya bisa besar oh semuanya iya, kelihatan. Tunggu, ini yang di mungkin Cilina ya, siapa aja ya? Angel, mungkin bisa mengenalkan diri ya. iya. Cilina, Halo Kak Vera, ini halo. anggota baru. Kenalin, Hai, ini siapa? Cynthia. Cynthia. Shalom Cynthia. Shalom, Apa welcome kabar? home, Bisa Cynthia. kenalan ya. Cynthia ini siapanya siapa? Keluarga atau saudara atau gimana? Baru kenal juga kok. Oh, baru kenal. Tiba-tiba ikut ya ke sini. Baru diambil. Baru diangkat. Enggak, kemarin Cynthia juga ikut ke New York. Waktu kita ke New York dia juga ikut sama Oh, iya? Angel. Iya. Oh, aku nggak lihat aku nggak di depan yang tukang warawiri. Kita mungkin nggak kenal jadi nggak ngeh gitu. kayaknya mungkin lihat mungkin. Oh, oke. Kalau ke New York nanti tepok ya Kak Vera ya. Iya. Ini aku Cynthia. Teleponin langsung teleponin. Nggak ditepok lagi. Mereka serikat Tepoknya maksudnya. kencang gitu. Tapi jangan didorong ya akunya. Enggak. Ya, Itu ya. mereka Salam serikat kenal ya. gitu. Hah? Salam Iya, kenal. Oh, Iya. Oke, yuk kita foto yuk. Fotonya dimiringin ya handphonenya ya, biar gede ya. Kita Cik maksud. Tahu. Mereka ke New York waktu itu pas Pastor Philip KKR Citina. Iya. oh, tahun kemarin. Iya. Oke. Nah, itu ya. Keren. Soalnya banyak sekali ya, makanya saya nggak lihat satu-satu deh gitu. Saya juga waktu itu kan warawiri ya, gitu loh. Ada Ella. Shalom, Ibu Komandan Atlanta. Shalom. Shalom. Ayo mau foto. Heli bisa on cam nggak? Lagi kerja, Kak Vera. Lagi kerja. Cihelinya. Oh, oke. Komandan kemana komandan? Komandan masuk CG04. Bawa Firman. Oh, Oh, itu oh di ya. mall. Foto aja dulu deh. Yuk kita foto dulu ya, komandan. Mana loh, komandan hilang. Oh, oke. Oh, komandan mau bawa istri, makanya seperti itu. Oke, yuk kita foto ya. Nesi kurang ke sini, Nes. Ya, 1, 2, 3. Oke, thank you. Ada Jovita segala. Oke, aku kembalikan ke Bu Vivi. Silakan. Aku sebentar lagi Thank juga harus masuk you. ke tempat ini. Jadi say hello Thank you aja. Kak Vera. Ya, thank you Kak Vera, Koben. Oh ya, mungkin untuk yang baru ya, saya mau kasih info aja. Koben dan Kak Vera itu coach kita, jadi mengepalai beberapa CGL. Lalu Ko Herman,
sama si Agnes, Mega dan suami Ko David itu CGL New York ya. Mega New York ya, sama ya. Oh iya. Nanti ini Ella berarti CGL Atlanta ya. Wah, Iya, amin info nubuatan itu aja dari Bu untuk Vivi. mengenalkan. Lalu ada yang mau sharing maybe untuk kesempatan kali ini malam ini. Mungkin ada yang mau sharing pengalamannya dalam Tuhan, berjalan dalam Tuhan. Vinci, Lina deh. Kayaknya Cipinci udah ketawa-ketawa senyum-senyum, berarti kayaknya udah mau sharing. Iya. Lina dulu, Lina. Oke, saya dulu deh. Iya, thank you. Cara soal kebaikan Tuhan yang tadi Tina bilang. Aku hitung ya, maksudnya counting my blessing lah ya. Maksudnya kayak waktu aku kecil, aku tuh selalu mimpi pengen punya sister gitu. Maksudnya pengen, kenapa sih aku nggak punya saudara cewek gitu, pengen buat temen cerita, jalan gitu kan. Tapi ya pas belakangan, apalagi udah setelah ke Amerika, bisa ketemu sama, dipertemukan lah sama Tuhan, ditemuin sama orang-orang yang lebih kecil dari aku, lebih gede, ya kan? Ya udah aku jadi dapat spiritual sister in Christ dari teman-teman aku. Gitu. Itu buat aku itu suatu blessing yang nggak bisa dinilai gitu. Banyak orang kan yang mungkin blessingnya beda-beda, hitungnya rumahnya 3 gitu kan. Tapi aku punya sister in Christ itu lebih berharga sih. Udah itu aja. Terima kasih. Thank you, Lina. Kan Cipinci ya sama Cynthia terakhir ya, di situ kan ada 3 orang. Ayo loh. Iya, bener. Ya, aku sharing Vinci dikit ya. kayak mengenai apa ya, tadi kan bilang ya kita sebagai pengerja di ibu rumah tangga. Ya kalau saya kesaksian saya di tempat kerja gitu kan. Saya kan kerja di restoran sebagai server. Ya kan restoran Jepang gitu kan. Jadi kita musik pun kan musiknya musik K-pop gitu loh, nyalainnya ya mau nggak mau. Nah tapi kan mau nggak mau ya harus nyalain, dan yang memang saya kan dari bos juga ya oke kita lagunya lagu K-pop lah. Nah tapi ada satu hari memang lagi sepi gitu kan. Jadi kalau lagi sepi kita suka bandel-bandel gitu kan, kita ganti lagu rohani. Jadi saya ganti lagu rohani yang Indonesia gitu kan. Kalau Inggris kan mungkin terlalu ketara gitu kan, itu bahasa Inggris kan. Jadi kalau Indonesia kan mereka ya nebak-nebak lah. Terus ya akhirnya kebablasan gitu loh. Customer datang kita juga lupa ganti. Akhirnya kan keterusan kan jadi lagu rohani. Tapi dari hari itu kita nyalain lagu rohani, customer tuh terpesona gitu loh. Maksudnya ini lagu rohani ya gitu kan. Terus sampai satu ternyata mereka keluarga orang Jewish gitu loh. Dia nanya ke teman saya, ini lagu apa? Dan dia kan nggak gitu tahu karena kan saya nyalainnya lagu GMS live. Jadi dia tanya gitu, saya bilang, oh iya ini lagu rohani dari negara saya, Indonesia. Terus ya, Vinci suaranya. Kedengeran? Saya kasih kacang. Ya terus udah gitu akhirnya kita jadi ngobrol gitu. Jadi akhirnya kita ngobrol mengenai kebaikan Tuhan. Maksudnya dia juga orang Jewish, pas kebetulan kan baru kejadian kan di Gaza gitu. Jadi akhirnya kita cerita mengenai kebaikan Tuhan seperti apa. Dan dia jadi pas minggu depannya lagi dia balik lagi ke restoran, dia tanya, mana lagu rohaninya? Saya bilang, sorry, 2 hari yang lalu ada yang jadi taruh di review. Maksudnya ini restoran biasa aja dan mereka menyanyikan lagu rohani. Jadi kita dikasih angka jadi berapa gitu? 3. Biasa kan kita dapat 5 gitu loh. Jadi dikasih angka 3. Saya bilang, tapi saya nggak takut gitu loh. Maksudnya
itu kan cuma satu orang yang kasih angka kita 3 gitu kan. Tapi saya percaya kalau Tuhan pasti mengirim lebih banyak lagi customer yang lebih baik gitu loh, yang maksudnya yang bukan dari ya kita kan pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka gitu kan. Jadi akhirnya saya berpikiran, biarkan gitu loh mereka yang berkata jelek, tapi buat kita kan itu merupakan blessing buat yang lain gitu kan. Pada akhirnya pas dia balik lagi, "Mana lagu rohaninya?" Saya bilang kan ada yang review jelek gini-gini, "Oh kalau gitu saya juga kasih kamu review 3 karena kamu nggak nyalain lagu rohani." Jadi saya bilang, akhirnya jadi pokoknya saya kalau dia datang kita tuh selalu menceritakan kebaikan Tuhan gitu. Jadi saya tuh kalau di tempat kerjaan, karena kan, kita selalu bilang kalau Sunday kan kita memang tutup kan karena kita semua ke gereja, jadi akhirnya kita berani ngomong bahwa kita semua yang di sini kita ke gereja gitu. Jadi kita, ya udah kayak Chick-fil-A gitu lah, tutup Sunday gitu. Jadi mereka tahu bahwa kita semua tuh anak Tuhan. Ya gitu aja sih kesaksian saya. Thank you Pinsi untuk kesaksiannya. Memang ya kita dalam tindakan kita dan sehari-hari mungkin kita nggak tahu ya efeknya apa ya, tapi Tuhan akan turun tangan ya pada waktu kita memang mengerjakan pekerjaan kita atau apapun itu ya untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu ini saya mau bacain ya untuk karena Heli masih kerja ya kagak bisa. Oh, kehapus tadi. Jadi ini memang bukan kebetulan ya bahwa untuk firman hari ini Heli udah masang ayat itu ya di komputernya. Jadi memang seperti saya ngomong ke Ella juga minggu kemarin waktu Ella membawakan firman, itu firmannya kena banget ke saya. Jadi memang Tuhan mau berbicara kepada kita masing-masing per pribadi. Semua yang firman-firman yang kita dengar itu bukan kebetulan, tapi memang Tuhan mau ngasih tahu kita gitu bahwa memang Tuhan tuh ngelihat kita. Tuhan itu mendengarkan kita. Jadi kita percaya aja ya, Tuhan memang mau datang kepada kita secara pribadi per pribadi. Jadi untuk Heli mungkin menguatkan firman-Nya pada hari ini juga untuk kita semua. Dan terima kasih. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Atau kalau nggak ada yang mau sharing, ada yang minta bantu doa mungkin? Untuk yang mau minta didoakan, jangan malu-malu. Kak Vera, udah sembuh ya Kak Vera ya? Puji Tuhan, sudah Oh, puji, enak. puji Tuhan. Saya juga sudah diperiksa, ternyata jantungnya juga Iya. aman-aman saja gitu. Puji Tuhan, thank you buat doanya. Tina juga kayaknya Oh, nanya-nanya kemarin hasil sudah keluar. Everything is good gitu loh. Ada oh sedikit puji tapi Tuhan. it's not significant yang membahayakan sekali. Jadi mungkin teman-teman di sini juga belum saya ceritakan kemarin pada saat-saat teduh itu malamnya kita berdoa di CG02 gitu loh. Kebetulan Tina yang doakan saya di sana gitu ya bersama teman-teman yang lain. Karena pada 2 hari sebelum itu saya tuh diperiksa paru-paru saya tuh ada kayak ada benjolan, ada dilation ya namanya dilation tuh ada pembengkakan. Terus mengarah ke jantung. Kemudian gusi saya tuh juga memang sedang bengkak dan berdarah. Nah, kita doakan malam itu. Nggak taunya pas di saat itu Pastor Philip itu bicara spesifik sekali gitu loh. Ada orang yang paru-parunya ada benjolan, terus gusinya bengkak berdarah. Kok saya bilang, aduh saya kaget Pak, kok ini Tuhan berbicara kok spesifik sekali ya gitu loh. Terus di mana di saat teduh dikasih tahu bahwa Pastor Philip bilang ini orang ini akan sembuh, semuanya akan oke gitu loh. Foto lagi ya, kata Ko Philip seperti itu bilangnya gitu loh. Jadi kemarin saya ekokardiogram lagi, ternyata jantungnya itu normal semua, puji Tuhan. Kemarin waktu ketemu Tina belum mendapat hasil, Tin. Baru kemarin dapat hasil. So thank you buat doanya. Inilah CG gitu loh ya, Connect Group ini
kita saling mendoakan satu sama lain. Apa namanya, dengan kita bersatu, Tuhan itu dengar kok doa-doa kita gitu loh ya. Jadi kenapa Connect Group ini penting sekali, karena kita saling mendoakan, saling support, saling apa namanya bisa sharing gitu. Nah, sharing itu kadang-kadang menguatkan ya. Saya pun juga kaget walaupun saya bilang wow segitu cepat ya Tuhan gitu loh, maksudnya doa kita semua didengar loh Tuhan gitu. Dan itu suami saya sampai teks ke Philip, dia bilang kok spesifik sekali ya kok doanya, maksudnya apa yang Koko kasih tahu di saat teduh kok spesifik sekali gitu loh. Ini Ko Philip bilang gitu loh, maksudnya tidak ada satupun yang kebetulan, itu pasti Tuhan yang sudah atur gitu loh. Ya, nanti saya akan kirim ya kesaksian saya di Atlanta supaya teman-teman juga bisa lihat gitu, jadi bisa menguatkan betapa dahsyatnya Tuhan gitu loh. Jadi semua yang teman-teman yang ada di sini, segala masalah apapun juga, Tina tadi bilang hold on to Jesus. Whenever you do anything, hold on to Jesus gitu loh. Tuhan pasti bekerja gitu loh. Ya, thank you Bu Vivi untuk nanyain masalah saya. Thank you Kak Dan Vera. Iya, soalnya saya dengar juga ya khotbahnya Pak Philip. Biasanya saya lihatnya saat teduh Pak Philip ulangan. Udah berapa lama ini memang ulangan. Tapi pas kebetulan hari Rebo itu saya coba bangun pagi. Jadi saya memang dengar. Dan memang begitu saya lihat Kak Vera di grup ya ngomong seperti itu, amazing ya. Memang Tuhan itu ngeliat kita pribadi per pribadi ya, sesuai dengan keadaan kita. Puji Tuhan, thank you Kak Vera untuk kesaksiannya. Iya, Semoga jadi cepat sembuh. Ko Philipnya ya, maksudnya bukan, memang ya melalui Ko Philip yang dipakai Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri mendengarkan doa kita. Itu sih yang mau saya Iya. sampaikan ya, Pak. Apa namanya, saya sendiri kaget-kaget ya, saya bilang, ih kok spesifik sekali, kok gusi yang berdarah, iya gusiku lagi berdarah, kok paru-parunya sampai lari ke jantung loh, kok spesifik sekali ya gitu Iya. loh. Dan Merinding ya Kak Vera. satu orang yang merinding gitu, saya juga kaget-kaget, saya bilang wow gitu. Lalu apa namanya, langsung dikasih tahu foto lagi. Ya saya juga masih, ya itu ya manusia, saya masih, Tuhan benarkah itu saya Tuhan? Gitu loh. Tapi saya berusaha, oke Tuhan dalam nama Tuhan Yesus aku sudah terima kesembuhan ini gitu loh. Tapi kan Ko Philip bilang, foto lagi ya, eko lagi ya, dengerin kata Tuhan ya. Jadi saya foto lagi. Makanya pas difoto ternyata jantung saya normal. Nanti saya kirimin fotonya di Atlanta semua ya. Puji Tuhan. Oke, Thank thank you. you Kak Vera. Mungkin ada lagi yang mau kesaksian untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oh ini nih, Ci Agnes. Ci. Sharing Ya, Ci. nggak ngomong nggak afdol, C. Oh, Ko Hermannya lagi baca firman, sharing Oh firman iya sorry soalnya. iya. Ya, Oh ya. oke iya. Kalau gitu. Ini Julianda tadi belum kedengeran suaranya Julinda. Oh Julinda. Kesaksian Ju. Sorry. kita. Kesaksian. Oh, kayaknya cuman mau kesaksian sedikit doang tentang teman kerja aku di kantor. Jadi sorry nih, aku pakai iPhone soalnya, jadi rada-rada miring, sorry. Jadi aku punya teman kantor. Jadi kita nggak pernah ngobrol tentang ini, nggak pernah ngobrol tentang agama. Kalau di kantor kan biasa, kalau di sini kan nggak pernah menyinggung-nyinggung agama, itu sensitif ya. Jadi kita nggak pernah ngobrol tentang agama. Jadi aku pikir dia tuh nggak percaya Tuhan gitu. Nah, terus waktu ini kejadiannya beberapa bulan lalu sih. Jadi beberapa bulan lalu itu waktu di gerejaku di sini di Atlanta, itu ada invite untuk berdoa untuk orang-orang yang kita mau untuk mengenal Tuhan Yesus gitu. Terus jadi
waktu itu aku nggak ada, maksudnya nggak ada niatan untuk maju ke depan. Jadi disuruh maju ke depan, tulis nama di kertas terus dimasukin ke ini buat didoain gitu. Dimasukin ke kayak kotak. Tiba-tiba kayak ada kalau aku bilang sih mungkin Roh Kudus ya yang menggerakkan untuk menulis nama temanku ini, namanya Naina, teman kantor. Dia tuh single parent. Jadi aku tulis namanya, padahal aku sebenarnya nggak terlalu ini gitu loh, nggak kepikiran dia, cuman ada aja gitu kayak Roh Kudus menggerakkan hatiku untuk nulis nama dia. Terus aku tulis aja gitu kan Naina, terus aku masukin ke kotak, didoain lah kan ya, didoain di gereja gitu. Nah, ini nih aku udah nggak mikir lagi gitu tentang ini. Tapi waktu aku pulang aku berdoa untuk Naina gitu. Jadi aku beberapa malam aku doain gitu. Karena keinget waktu di gereja kan didoain. Jadi aku mau kayak follow up gitu ke Tuhan untuk wah, Tuhan ini jangan lupa ya ini temenku Naina gitu. Tadi aku masukin ke kotak gitu namanya. Udah, terus 2 bulan berikutnya gitu aku nggak kepikiran. Nah, suatu hari pagi-pagi Naina sama aku sama Naina nih datangnya pagi biasa ke kantor kan. Terus tiba-tiba nggak tahu arahnya kemana, kita nggak pernah diskusi tentang agama atau tentang gereja atau apa gitu loh. Terus tiba-tiba kita ngobrol, aku bilang, "Oh iya, soalnya," aku nggak pernah bilang dia ya kalau aku doain dia gitu. Dia ini, jadi terus dia tiba-tiba, aku bilang ke dia, "Oh kemarin aku ke gereja," gitu kan. Tapi aku nggak bilang, beberapa bulan yang lalu aku nulis nama dia untuk didoain gitu, enggak. Terus tiba-tiba dia bilang, "Oh Julinda, kamu ke gereja ya?" Katanya gitu. Terus gue bilang, "Oh iya," gue bilang, Aku setiap minggu ke gereja," aku bilang gitu kan. Gereja di Atlanta. Terus tiba-tiba dia bilang, "Iya aku ingat dulu anakku tuh suka ajak aku ke gereja," katanya. Tapi akhir-akhir ini aku nggak terlalu ini lagi," katanya. Anakku maunya ke gereja sini, tapi aku rada-rada males katanya ke gereja lagi gitu. Terus dia bilang, "Tapi kemarin ini tiba-tiba anakku ngajak aku ke gereja," gitu katanya dia gitu. Aku tiba-tiba gitu, terus tiba-tiba tuh katanya ini menurut dia ya, tiba-tiba tuh anakku ngajak aku ke gereja katanya. Sebenarnya aku nggak terlalu ini dia orang Amerika ya, bule gitu. Aku sebenarnya ya cuman karena anakku aja yang mau ajak aku gereja gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, "Tapi Julinda, kayaknya aku ini gitu loh, pas pastornya khotbah itu kena sekali ke aku," katanya gitu. Akhirnya dia bilang, "Aku belum waktu dipanggil untuk menerima Tuhan Yesus, aku belum siap," katanya. Tapi katanya anakku doain buat aku gitu. Terus aku jadi ingat waktu aku berdoa, masukin namanya untuk dia. Jadi aku tuh kayak kayak terharu gitu loh, kayak ini kayaknya tuh, biarpun kita cuman nulisin nama atau apa gitu, ternyata Tuhan tuh kuasanya tuh selalu selalu amazing, buat aku tuh selalu amazing gitu. Jadi ini kesaksian aku tentang temen kantorku ini gitu. Jadi itu aja gitu, Vi. Ini amazing sekali buat aku gitu. Maksudnya, selama hidup ya selalu aku merasakan kuasa Tuhan, tapi ini yang berhubungan dengan, yang buat aku tuh kuasa Tuhan tuh benar-benar diingatkan lagi gitu. It's a reminder for me that God's words and then God's powers selalu tuh ada gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang aku lupa gitu. Jadi ini reminding lagi bahwa Tuhan tuh tidak pernah berhenti bekerja gitu. Ya itu aja gitu, Vi.
Thank you. Thank you untuk sharingnya. Jadi betul Tuhan mungkin menaruh di hati Julinda untuk mendoakan temannya. Jadi memang mengapa kita perlu komunitas untuk itu supaya saling menguatkan. Mungkin Tuhan ada berbicara untuk saudara-saudara kita seiman ya. Ada lagi Iya. yang mau sharing? Mega deh, Mega. Ya ini udah kloter terakhir ini. Semuanya disebut soalnya namanya. Ya, shalom semuanya. Thank you Citina untuk firman-nya. Ya, ada beberapa hal yang aku diteguhkan juga dari sharingnya Citina. Soalnya kemarin juga aku baru sharing firman, juga maksudnya ada beberapa perkataan yang hampir mirip gitu kan, tapi yang aku maksudnya diteguhkan itu adalah apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu kita harus hati-hati, benar. Karena justru dari pikiran itu bisa mempengaruhi semuanya gitu ya, dan lebih baik daripada masukin pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang misalnya mungkin pikiran-pikiran tentang maksudnya kekecewaan sama orang lain, terus misalnya atau apapun itu, lebih baik kita masukin firman Tuhan gitu. Terus tadi pagi seperti biasanya, kalau aku selalu kadang-kadang ngikutin saat teduh itu banyak kan yang ulangan gitu kan, yang rerunnya gitu. Dan tadi tuh sebenarnya ngikutin cuman ya duduk di depannya tablet dengerin saat teduh gitu kan. Waktu Pastor Philip mendoakan di hampir penutup, dia ada bilang soal maksudnya kayak orang jangan 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 punya amarah gitu, maksudnya jangan punya amarah. Terus Pastor Philip juga bilang daripada kamu mengingat keburukannya orang, lebih baik kamu mengingat kebaikannya orang tersebut gitu, apa yang pernah dia lakukan kepada kamu gitu kan. Dan di situ eh, kembali lagi kita ini manusia udah maksudnya mungkin hukum alam ya, hukum alam setiap manusia ya kayaknya ya. Kalau kita punya teman baik, teman dekat ataupun siapapun, kalau kalau mereka berbuat baik, kadang-kadang kita lupa. Tapi sekalinya mereka berbuat jahat, apalagi nyakitin kita, itu bakalan kita ingat seumur hidup. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kita tuh bisa lupa kebaikan orang tersebut, malah ngingetnya keburukan orang tersebut gitu. Dan itu tadi pagi Pastor Philip di saat teduhnya itu ngingetin hal itu gitu kan. Dan ya itu balik lagi ke dalam pikiran, dan seperti waktu itu Pastor Togar juga pernah khotbah di hari Minggu gitu ya. Kita ini nggak bisa ngelupain masa lalu kita, orang-orang yang pernah nyakitin kita, orang yang kecewain kita, pernah maksudnya mungkin bikin kita sakit hati atau segala macam gitu. Karena kita itu nggak punya tombol delete-nya gitu, kita nggak punya tombol reboot-nya gitu. Tapi memang betul kita nggak bisa ngelupain, tapi ada bedanya antara udah ngelupain dalam arti yang memaafkan gitu ya, maksudnya ngampunin, sama maksudnya masih ya kita bisa ini sih. Kadang-kadang kalau orang ngomongin hal-hal tertentu, lihat dia bagaimana cara bicara, kita bisa tahu ya dia masih punya kepahitan atau enggak gitu. Gitu aja. Thank you Citina untuk diingatkan kembali. Ya itu yang tadi di ini ya, maksudnya pilah-pilah di dalam apa yang mau kita masukkan dalam pikiran kita gitu. Thank you Bu Vivi. Thank you Mega untuk tambahan sharingnya. Bu Vivi dan semua, saya mohon pamit dulu ya. Saya ada meeting sama Pastor Togar soalnya Oh habis ini. iya, But thank you iya semuanya. Kak Tera. Thank you ya, Semangat terus ya, semangat ya. sudah God datang. bless Ya, ya. See you thank next week you. ya. Oke, Thank bye-bye. you. God bless you. Bye. Mungkin ada yang mau sharing lagi. Atina sharing dong pengalamannya datang ke sini. Boleh. Kita punya waktu sampai jam berapa ini, Civivi? Cimega? Kan 8.15 Mm-mm. request doa sama doa berkat. Sekarang baru jam Oh, 8 ya, masih ada 15 menit ya. Mungkin sharing Tina bisa sharing. saya ada di sini aja. Boleh.
Gini, saya tuh dulu di Surabaya kerja, kerja kantoran. Dari jam 7:30 berangkat rumah, sampai jam 5, setengah 6 kembali ke apartemen ya. Setiap hari seperti itu, hari Sabtu juga kerja tapi setengah hari. Jadi hari-harinya tuh kan sibuk ya, kerja, ngurus anak. Anaknya udah gede sih, cewek umur 17. Tapi kegiatan di rumah itu, kegiatan setelah pulang kerja itu banyak dari GMS, ya kan. Saya kan ikut ministry di Pendoa, jadi ada menara doa, belum nanti JG, ada meeting sponsor, ada ketemuan ini, setiap hari itu sibuk banget. Lalu harus ke sini, nggak ngapa-ngapain. Saya bingung jadinya. Ada di satu momen itu ya, makanya pikiran kita tuh nggak boleh nganggur loh. Maksudnya nggak boleh nganggur tuh gini, bukan saya tuh kengangguran mikirnya enggak, bukan. Tiba-tiba itu, nah waktu di New York ini kan suami kerja. Awal-awal kan dia nggak kerja, masih nemenin saya di sini. Anak udah masuk sekolah. Dia kerja, anak masuk sekolah. Saya di rumah. Kerjaannya tuh apa? Masak, cuci piring, bersih-bersih rumah, sama laundry. Tiba-tiba saya dilanda pikiran yang enggak. Waktu cuci piring, Tuhan, masa jauh-jauh dibawa ke New York kerjanya cuman kayak gini? Di Surabaya kerja kantoran. Maksudnya saya bukan sombong dengan diri saya kerja di kantor punya uang, bukan. Saya tuh bisa dilanda pikiran yang nyeleneh gitu loh. Makanya tuh saya nggak tahu waktu itu kenapa, saya lagi apa, saya juga nggak paham. Mungkin saya lagi lelah, atau maaf, cewek semua ya, mau lagi mens. Jadi kayak orang galau gitu loh. Saya tuh sampai nangis loh, beneran loh, cuci piring, kok kayak gini ya, kok sepi banget rasanya. Saya di Surabaya banyak teman. Teman gereja, teman cengkeh, setiap hari ketemu, banyak keluarga kan, ada mama, ada Jece, ada Titi, hidup saya itu penuh gitu. Nah ini kenapa saya tiba-tiba sepi? Terus saya taruh tuh semua cucian piring, udah selesai saya duduk. Tuhan ampun, Tuhan nggak tahu ini pikiran apa. Saya doa langsung nangis bahasa roh, udah selesai dah. Maksudnya tadi waktu saya doa itu Tuhan bilang kayak gini, kamu ngapain gitu loh. Tujuanmu ke sini apa? Iya sih, aku bilang, tujuannya ke sini bukan meratapi nasib, bukan meratapi kayak tadi yang tadi saya rasakan. Saya ke sini punya tujuan selain membangun keluarga, mendidik anak, membangun ROSI dan JG-JG di New York. Itu goal saya. Saya tuh diingetin tuh, makanya Tuhan bilang, kamu tujuanmu ke sini ngapain? Ah iya ya, aduh Tuhan, ampun, saya bilang. Maklum ya teman-teman, saya juga masih manusia. Jadi kalau kita tuh misalnya kalau kita lagi mengalami down, itu normal, jangan terlalu kalau kita lagi kayak kayak gitu terus kita merasa bersalah, terus kita nyalain kiri kanan, enggak perlu. Kita rehat sejenak, taruh semua pekerjaannya, doa, "Tuhan, ampun Tuhan." Maksudnya tadinya tuh nggak kepikir apa-apa, mungkin karena lelah, mungkin karena jenuh aja ya, tiba-tiba pikiran itu ya enggak. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita punya Roh Kudus, itu diingatkan, nggak sampai yang enggak. Coba coba ya, kalau kita nggak punya komunitas, kita nggak dekat sama Tuhan. Saya lagi galau gitu, saya chat sama temen yang misalnya maaf ya di luar Tuhan, pasti diomongin yang enggak. "Ngapain ke New York? Enak di Surabaya, ada keluarga di ini." Tapi kan itu puji Tuhan tidak saya lakukan, karena saya tahu saya punya teman yang bisa menghibur saya, yaitu Roh Kudus. Saya tinggal nangis aja, "Tuh Tuhan kok kayak gini, tiba-tiba ngapain ya ini?" Makanya saya nangisnya bawanya ke Tuhan. Setelah nangis bahasa roh, udah selesai. Jadi ya sebenarnya ada masalah? Nggak ada. Ya itu namanya kita masih manusia, saya bilang itu tadi kan. Kadang tuh daging kita tuh meronta-ronta itu tadi. Saya cerita sama siapa ya, sama anak rohani saya dulu yang di Surabaya, kan dia tiba-tiba tuh chat saya juga habis saya kayak gitu, anak rohani saya yang di sana yang di Surabaya tapi dia sudah jadi sponsor. Dia bilang gini nih, "C, kamu ngapain? Aku tiba-tiba tuh kok inget kamu ya." Wah, kok nyambung ya ini anak. "Aku kok inget kamu, kamu apa kesepian tadi sana?" Aku cerita, "Enggak ya, enggak perlulah, enggak perlu cerita karena bagi saya udah selesai itu. Saya udah selesai dengan diri saya dan saya sudah cerita sama ketua." Aku bilang, "Oh, enggak apa-apa, aku fine kok di sini." "Cece gimana? Udah pelayanan di sana?" Udah mulai pelayanan di online." Jadi saya alihkan ke hal-hal yang positif supaya, gini, kadang tuh kita tuh harus waspada ya teman-teman. Kelihatannya kan teman itu baik ya, nanya kabar kita ya maksudnya, tapi kita jangan sampai terlarut dan, kita kembali lagi ke titik yang tadi kita sudah bangkit, paham ya?
Kan saya galau, sudah saya bawa ke Tuhan, saya sudah beres kan. Temen saya nanya kayak gitu, itu saya nggak nyalain teman saya loh, dia say hi sama saya kan, dia kangen, terus dia nanyain kabar saya, tapi kita harus bisa waspada. Kita jangan sampai terbawa dengan pertanyaannya dia, ikut melo-melo lagi, nanti kita down lagi. Nanti pikiran kita tadi sudah dibangkitkan sama Tuhan, sudah dikasih tahu purpose-nya ngapain ke sini, kena pertanyaan kayak gitu jadi melo-melo nangis galau lagi. Sayang dong, Tuhan sudah angkat kita, kita malah jelek lagi. Jadi saya ngomong sama dia tuh saya ajak ke yang arah yang positif. Saya cerita, "Oh ya di New York gini, CG-nya gini gini." Oh ya, akhirnya dia lupa, dia merasa kayak, "Saya ini kok waktu dia doa, dia dapat saya tuh lagi sedih, lagi galau." Saya enggak cerita, bukan saya berbohong, karena saya nganggep itu sudah selesai. Sudah saya bereskan sama Tuhan. Jadi saya harus, kita tuh jadi anak Tuhan, kita harus ini ya, apa ya, filternya kita tuh harus on terus, jangan on off, bahaya. Nanti kita tuh terlalu terlalu jatuh, nggak bangkit-bangkit gitu loh maksudnya. Itu yang saya rasain JVV. Thank you ya ditanyain. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa merasa kayak gitu loh, saya kayak mengasihani diri, kayak merasa kayak, "Apaan ini? Kok kayak gini?" Ada rasa ego, mungkin iya, ada kayak, apa ya, ini loh kedagingan itu kadang memang, ada rasa kayak, "Kok gini ya?" Padahal saya sebelumnya kerja di kantor. Saya tinggal duduk duduk, tinggal telepon, tinggal panggil ini itu, kok tiba-tiba saya kayak gini. Padahal kan kita sebagai istri kita tuh apa, kerjanya tugas kita apa? Kan kita tiang doa buat keluarga kita, buat suami kita, buat anak kita. Kan kebetulan saya di sini juga nggak bekerja. Makanya Tuhan bilang, "Ngapain tujuanmu ke sini?" "Oh iya Tuhan." Ya udah ampun, ya udah begitu. Tapi saya udah selesai kok. Thank you ya ditanyain Bu Bibi. Thank you ya Tina ya. Sebenarnya sih sama ya, semuanya begitu ya. Seiring waktu kan, eee, apalagi Tina masih mending ya sekeluarga, saya di sini sendiri. Jadi kadang-kadang, eee, ada lah ya, boring, lonely ya, makanya kenapa, begitu saya usahain pokoknya di sini ikut CG aja gitu. Di Jakarta memang udah ikut CG, cuma di sini waktu itu, sama Mega tuh rajin tuh nanyain. Waktu itu off-nya itu nggak tentu, jadi saya nggak bisa ikut, online gitu. Nah, Mega selalu kirim, eee, ulangannya ya, kadang-kadang saya males lihat, soalnya udah capek ya. Tapi saya usahain, memang tapi saya merasa ya, lama-lama kayaknya jauh ya, nggak ikut CG itu, nggak ikut dalam, teman-teman seiman ya, kayaknya nggak kenapa-napa, tapi makin lama makin lonely, makin sedih, makin kayaknya nggak ada jadi saya menguatkan diri saya untuk pokoknya saya musti harus dan memang, ya dibantu doa, teman-teman semua ya, saya udah dapat, off-nya, pas gitu, tepat gitu, hari apa gitu yang udah memang sesuai, hari Rebo ya untuk hari ini. Jadi memang semuanya sih saya rasa sama deh kayak Tina ngerasain, apalagi kalau udah lama ya. Cuma kadang-kadang Tuhan itu baik ya. Pernah suatu saat ya Tina, saya juga begitu ya. Aduh kayaknya saya lonely banget ya, kan saya udah setahun ya di sini ya, saya kan sendiri. Jadi saya kayaknya sedih hari itu udah 3 hari kayaknya. Waktu itu saya pernah kesaksian sih di hari apa, Selasa kalau nggak salah. Jadi saya ngomong, "Tuhan, Tuhan denger gak sih sebenarnya saya tuh kayaknya saya, sepi banget gitu ya, nggak ada yang perhatiin," gitu. Tiba-tiba pada waktu saya di depan lagi jualan memang ya di kasir, ada yang tanya loh, "Are you okay?" Gitu. Lah itu orang lain ya, customer ya. Heeh, customer itu memang kadang-kadang datang, cuma pertanyaan itu, hari itu, pagi itu kayaknya saya sedih banget ya. Kayaknya, "Tuhan ada sama saya nggak sih sebenarnya?" Gitu, kayaknya gitu ya. Padahal saya tahu ya Tuhan ada ya, cuma rasanya gitu. Tapi orang itu nanya ya, "Are you okay?" Gitu. Saya langsung kayaknya nih Tuhan deh yang ngomong lewat orang itu. Jadi saya bilang, "Iya, oke oke, why?" "Oh, no no," like that. So, jadi saya, "Tuhan terima kasih, Tuhan, kayaknya Tuhan denger deh saya ngomong." Nah, habis itu saya bangkit lagi. Tapi memang, ya daging itu memang lemah, makanya saya berusaha, kalau saya lagi kayaknya udah mulai down, saya balik lagi ke Tuhan, saya doa lagi, dan itu saya ingat lagi tujuannya. Dulu waktu di Jakarta saya pernah ngomong ya,
Ya, memang kan saya datang ke sini karena ada masalah keuangan. Tapi memang saya udah janji sama Tuhan, dimanapun saya berada, Tuhan pakai saya. Saya mau pokoknya. Padahal walaupun nggak bisa lah ya, masih belepetan ya. Jadi kalau ditodong apa, iya, iya aja, iya aja. Jadi memang Tuhan mau kita menjalani proses ya, supaya kita lebih dekat lagi ke Tuhan ya. Thank you Tina, udah menguatkan ya. Sama sih sebenarnya, makanya kita perlu CG ini untuk saling menguatkan ya, saudara seiman. Thank you semuanya. Kayaknya udah pada sharing semua ya. Ada yang mau itu gak? Doa yang mau didoakan? Mungkin kita doain Bu Ella ya, yang ada di sono, untuk mungkin temannya yang sudah meninggal ya mungkin ya. Lalu mungkin kita doain Pak Vera juga ya. Yang doain Ibu Ella siap? Ada yang mau doa gak? Pinsi, Lina, Julinda, Heli? Ada yang mau didoakan bareng kita sama teman-teman mungkin? Kadang-kadang sendiri rasanya kayaknya nggak kuat ya. Jadi kita minta supaya semua bisa bantu doa untuk menguatkan. Sorry, siapa yang meninggal ya? Kayaknya temennya Ella deh, Oh, yang di Atlanta? bukan yang di California ya, kalau nggak Oh, salah. Sekarang Bu Ella lagi di California. Oh, hmm. Mak namanya ya. Oh, oke. Ibu Ella di Chicago. Ya Chicago. Mungkin Mega kali ya bisa bantu doa ya untuk yang Bu Ella. Mega bisa ya. Oh iya, iya. Mega minta bantu doa untuk istri dan anaknya Mak yang Oke. sudah meninggal ya. Oh, Maknya mungkin sudah percaya Tuhan Yesus, istri dan anaknya masih Islam ya. Kita bisa bantu doa ya. Lalu untuk oke. Oh ya, Maknya sudah terima Tuhan Yesus ya bulan September, puji Tuhan ya. Oke lah. Lalu untuk Kak Vera, mungkin Tina bisa bantu doa ya untuk kesehatannya. Lalu ada yang mau dibantu doa lagi? Kelompoknya Pinsi mungkin ada yang mau didoakan? Ada? Pinsi, Lina. Terus satu lagi siapa ya? Jul? Iya. Ada. Enggak sih ya kita ya di sini. Oh, enggak ya? Oke ya. Itu aja. Jul, ada yang mau bantu doa? Oh, tolong doain teman kantorku namanya Tom. Oh ya? Dia lagi dia kena cancer. Oh, cancer apa, Jul? Kayaknya bone marrow cancer deh namanya. Jadi dia mesti dioperasi. Tolong didoain aja. Vi. Namanya Tom. Oh, Tom ya. Thank you. Oh, oke. Berarti mungkin untuk sakit sekalian aja ya, Tina ya. Tom sama Kak Vera ya. Mega, Ella. Lalu untuk doa penutup dan doa berkat. Agnes bisa nggak? Si Agnes bisa nggak? Nggak bisa ya? Oh, oke. Si Mega ya? Iya, deh. Berarti
Tina dulu ya yang doa Kalau ya. gitu ya, Citina dulu aja. Nanti jadi Habis habis itu itu Mega Nina. semuanya ya belakangan ya. Ya. Oke deh. Oke kalau gitu ya. Tadi temennya Cicu Linda, Tom ya, Tom Cancer ya, ya. Tom. Iya, Untuk namanya Tom. Cancernya ya. Cancer. Terus dia ada apa mau ada tindakan atau gimana Cicu? Iya, dia katanya terakhir kemarin dia mau dioperasi untuk ngebersihin bone-nya ya kalau nggak salah deh, si bone marrow cancer. Jadi dia mau dioperasi untuk ngebersihin ininya gitu. Aku juga nggak terlalu tahu sih teknisnya gimana. Tapi dia harus menjalani operasi untuk treatmentnya gitu, Tina. Ya, oke sih, thank you. Thank you. Tina suaranya dibuka dong. Tina. Maaf. Teman-teman kita berdoa ya, kita satukan hati Bapa yang baik, Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang hidup buat setiap kami. Kami percaya Kau Tuhan yang berkuasa buat setiap kehidupan kami juga. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami sepakat, kami bawa teman dari Cicu Linda, Tom, yang saat ini sakit kanker Tuhan, di beberapa hari ini atau mungkin sekarang ini lagi diadakan lagi di pengerjaan untuk sebuah tindakan operasi. Tuhan kami berdoa, Kau pakai setiap tangan-tangan dokter itu Tuhan, Kau yang pimpin setiap tindakan operasi, apapun yang dikerjakan oleh dokter, dengan suster, apapun obat yang dipakai, alat-alat semuanya bekerja dengan baik dan tepat Tuhan. Biarlah operasi berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Kami percaya ya Tuhan, Tom akan baik-baik saja. Operasi juga tidak menimbulkan hal yang buruk dan terjadi pemulihan percepatan untuk Tom. Kami percaya kalau Tuhan menghendaki operasi ini terjadi, Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluarnya. Kami percaya Tuhan tangan-Mu yang sempurna yang akan menyempurnakan setiap tubuh yang ada di dalam si Tom ini Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Civera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat update yang sudah ada Tuhan, bahwa hasil dari cek medikalnya tidak ada hal yang membahayakan. Kami percaya itu semua karena tangan kemurahan Tuhan yang menjagai dan menyertai tubuh Civera. Tuhan, satu hal kami mau perkatakan, setiap anak-anak Tuhan yang akan Tuhan pakai besar, kami tahu Tuhan ada satu yang tidak terima atau tidak mau Civera untuk dipakai besar. Saat ini Tuhan kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Civera ditutup bungkus oleh kuat kuasa Tuhan. Tidak ada satu hal penyakit apapun yang bisa menyerang tubuh Civera, karena kami percaya Civera akan dipakai Tuhan lebih besar lagi, sehingga nama Tuhan bisa lebih dipermuliakan lewat kehidupannya. Tuhan, biarlah Civera tubuhnya semakin hari boleh semakin kuat, tubuhnya semakin hari semakin sehat, dan dia boleh menjaga pola makannya ya Papa. Terima kasih ya Papa buat penyertaan-Mu atas tubuh Civera, sehingga dia boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pada malam hari ini Tuhan telah satukan kami untuk berdoa. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk keluarga dari Mark Anthony yang ada di Chicago, Tuhan. Biar kiranya Bapak berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan bagi istri dan anak-anaknya yang telah ditinggalkan oleh Mark Anthony, Tuhan. Bapak, kami percaya ketika kemarin ini dia telah dilayani, dia telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Bapa bahwa jika satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarganya juga akan diselamatkan. Kami percaya Bapa, kebenaran-Mu, kemenangan-Mu, dan keselamatan yang daripadamu juga telah ada untuk istri dan anak-anaknya. Kami percaya Bapa, sewaktu-waktu nanti Tuhan,
Mereka juga akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga akan menjadi anak-Mu. Mereka juga akan melayani-Mu, Tuhan. Mereka juga akan beribadah kepadamu, Tuhan. Mereka juga akan mengasihi dan mencintai Engkau, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan, untuk keselamatan yang telah Engkau berikan bagi keluarga ini. Kami percaya Mark Anthony telah berpulang ke pangkuanmu, telah tenang di sorga, telah bertemu dengan Bapa di sorga. Berikan kasih, damai sejahtera, dan sukacita bagi keluarga yang ditinggalkan. Biar kiranya kesedihan mereka tidak berlarut-larut, mereka bisa menjalani kehidupan mereka lebih dengan baik, Tuhan. Kehilangan tentu ada, rasa kehilangan tentu ada, tapi biar kiranya Tuhan, ketika mereka tahu bahwa nantinya akan bertemu lagi di sorga, akan ada sukacita kembali, Tuhan, ketika bertemu kembali, ya Bapak. Berkati juga Kak Ella dan Brother Ajit yang besok akan kembali ke Atlanta. Tutup bungkus penerbangan mereka, perjalanan mereka hingga tiba di Atlanta dengan selamat, tanpa kekurangan, tanpa hal apapun yang tidak baik, ya Tuhan. Berkati juga anak-anaknya yang ada di Atlanta. Berkati tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, Tuhan. Terpuji nama-Mu, Bapa. Kami percaya, ya Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan, kami panjatkan untuk saudara-saudara seiman kami, untuk orang-orang sekitar kami yang Tuhan taruh beban di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan telah mendengarnya. Kami percaya Tuhan akan menggenapinya seturut dengan firman-Mu bagi kemuliaan nama-Mu, ya Bapa. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk CG pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah ditabur. Biar kiranya ditabur di tanah hati yang subur, Tuhan, sehingga dapat berbuah 30, 60, sampai 100, hingga 100 kali lipat, Tuhan. Sehingga orang-orang sekitar kami dapat mengecap, dapat merasakan buah-buah roh, hasil perbuatan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami tutup CG pada malam hari ini, Bapak, dan kami terima berkat yang daripada-Mu. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu, Tuhan. Kami terima berkat yang daripada Allah Bapa. Kami terima kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam anak-anak kami, dalam pekerjaan kami, pelayanan kami. Bahkan kami terima, Tuhan, tuntunan, kami terima setiap arahan daripada Tuhan Yesus untuk kehidupan kami ke depannya, ya Bapak. Berkati istirahat kami juga pada malam hari ini. Berkati juga mungkin teman-teman kami yang belum bisa hadir pada malam hari ini di dalam CG, Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Mega Tina. Thank you semuanya.